Betul. banyak masyarakat yang ya mengkritik apa ini karena mau hari buruh kemudian aktivis buruh jadi Ya. menteri lingkungan hidup gitu. Iya. Apakah ada strategi tertentu kalau misalkan Mas Agung lihat dari pengangkatan ini dari orang-orang yang akhirnya sekarang ini ditempatkan di posisi yang sekarang begitu, Mas? Oke. Jadi memang kita harus akui ya, motif utama ketika kabinet itu dibentuk ada beberapa hal. Partai, relawan, tim sukses dan seterusnya. Kemudian sambil menyeimbangkan ya proporsi dan komposisi koalisi tersebut supaya bisa membuat stabilitas nasional ataupun stabilitas politik terjaga. Nah, seringkali motif ini mendominasi ketimbang motif yang kedua, Mas Anang ya, bagi kita, yakni motif teknokratis, di mana di situ alasan utama Presiden melakukan reshuffle adalah untuk meningkatkan kinerja kabinet karena menginginkan anggota kabinet itu memiliki kemampuan ataupun keahlian yang mumpuni untuk membuat atau menyelesaikan sebuah masalah yang sedang mengemuka ya. Yang ketiga, motif-motif yuridis macam itu. Jadi motif reshuffle dilakukan karena ada dugaan kuat menterinya, wakil menterinya, kepala badan atau wakil kepala badan misalkan akan tersangkut kasus di kemudian hari ketika memang diberikan atau sedang memegang tanggung jawab tertentu. Yang jelas memang motif yang sering mendominasi ketika beberapa kali reshuffle terjadi di masa Presiden Prabowo, motif politiknya lebih kental ya. Walaupun motif teknokratisnya juga tampak seperti itu. Tapi yang jelas dalam sebuah reshuffle, motif yang mengemuka itu tidak hanya satu atau dua alasan saja. Dalam satu momen itu bertindak satu dengan yang lain. Motif politis dan motif teknokratis macam itu. Sehingga memang ini menjadi sebuah masukan juga ya, supaya memang ada keseimbangan antara kedua hal tersebut sehingga dengan kerja-kerja yang akan dilakukan oleh anggota kabinet bisa dipertanggungjawabkan secara profesional. Karena kita lihat memang itu yang menjadi soal ketika beberapa nama diganti maupun ketika beberapa nama yang muncul ya. Utamanya kalau kemarin tonnya itu ada di bidang komunikasi, Mas Anang, bagi kita ya, bahwa memang perlu perhatian khusus untuk diperbaiki, perlu ada peningkatan secara lebih maksimal agar ya kerja-kerja yang dilakukan pemerintah bisa dipahami dan tidak disalahpahami oleh publik. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mas. Mas Agung, kita tahu kan memang untuk reshuffle kabinet itu hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Betul. Nah, kita ngomongin utak-atik nih, kok kenapa Jumur yang selama ini kita kenal sebagai aktivis buruh gitu, jadi Menteri Lingkungan Hidup gitu loh. Ini figurnya pas apa enggak sih sebenarnya? Itu tadi Mas, karena motif mengemuka karena kita tahu Pak Jumur ini kan juga punya kedekatan ya secara personal dengan dan tanda petik lingkar ya kekuasaan yang ada di sekitar Presiden semacam itu. Jadi nalarnya akhirnya yang mengemuka nalar politis karena kita tahu beliau aktivis buruh, tiba-tiba ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan kok nggak nyambung. Tapi kalau saya melihat dalam dimensi yang lain, bahwa ketika misalkan sudah terjadi hal demikian, otomatis yang harus kita endorse memastikan kinerja birokrat yang ada di Kementerian Lingkungan bisa mensupport ya nalar-nalar tanda petik aktivis buruhnya Pak Jumur ketika
mengolah ya bidang lingkungan, otomatis harusnya namanya lebih kuat otak kanannya, Mas. Harusnya lebih kreatif, lebih beda, lebih progresif untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Apakah kemarin terjadi banjir bandang di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat kan? Itu solusinya gimana supaya kerusakan lingkungan bisa diatasi, supaya bisa direhabilitasi segala situasi di sana. Ataupun soal sampah yang menjadi momok akut di masyarakat kota besar di Indonesia semacam itu. Itu gimana cara mengolah sampah supaya bisa terkonversi menjadi energi baru dan terbarukan, apakah listrik, apakah energi lain, semacam itu. Yang jelas ya kita tuntut kreativitas Pak Jumhur, karena ya dia sudah dipilih dan ada di posisi sebagai Menteri Lingkungan, otomatis gerak yang beliau lakukan ya harus beda, harus unik, harus progresif, revolusioner, seperti ketika beliau bicara soal buruh ataupun tenaga kerja seperti itu. Ya, itu kalau ngomong tentang kapasitas dari orang-orang yang dipilih kembali oleh Pak Prabowo ini ya, Mas Agung ya. Tapi kalau dilihat dari reshuffle-nya yang sampai kalau dilihat-lihat sampai ke 5 kali, kalau Mas Agung sendiri melihatnya ini wajar nggak sih? Baru ya belum 2 tahun ya kayaknya, tapi reshuffle sering banget terjadi. Ini kenapa sih kalau misalkan Mas Agung sendiri melihatnya ini ada apa gitu? Harusnya dari awal mungkin sudah dipikirkan matang-matang yang sesuai dengan posisinya, tapi ini tampak terlihat seperti bongkar pasang dalam waktu hanya 1,5 tahun sudah 5 kali reshuffle. Mas Agung sendiri melihat kenapa? Betul. Ini konsekuensi logis ya Mbak ya, ketika misalkan postur kabinet itu besar atau gemuk ya, ya diikuti oleh dalam tanda petik puluhan 49 menteri kalau saya tidak salah, kemudian 50 sekian wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan seterusnya. Jadi sangat besar sehingga misalnya tidak semuanya bisa dalam tanda petik ya membuat performa yang sesuai dengan harapan presiden. Karena tadi dalam politik yang mengemuka ini memang menjadi sebuah ya dalam tanda petik beban yang memang harus dikonversi kepada sebuah ya tanggung jawab yang optimal agar tidak ada yang terkecewakan. Sayangnya dalam beberapa hal ini tidak sesuai dengan targetan ya. Kenapa kemudian akhirnya Kepala Staf Kepresidenan juga berkali-kali berganti posisi ya. Sebelumnya dari Pak M. Putranto, kemudian ke Pak Kodari, kemudian sekarang ke Pak Dudung. Karena akhirnya fungsi-fungsi Kepala Staf Kepresidenan dikembalikan sebagaimana fungsi semula untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja kabinet agar sesuai dengan targetan-targetan atau memenuhi KPI yang sudah ditetapkan oleh Presiden macam itu. Karena kalau semuanya tampil untuk bicara yang membawakan komunikasi ke hadapan publik, saya khawatir nanti malah tidak ada bidang yang mengkonsolidasikan kinerja semua kabinet ataupun memastikan itu sesuai dengan minimal kualitas standar kerja yang sudah bagus macam itu. Jadi saya melihat memang perlu ada satu institusi, apakah itu KSP atau yang lain, yang tugasnya memonitor dan mengevaluasi secara rutin. Ketika misalkan publik juga punya survei-survei yang seringkali dirilis oleh lembaga survei terkait tingkat kepuasan kinerja pemerintah di hadapan publik ya, seperti itu. Nah yang kedua memang suka atau tidak ini sebagai sebuah kontraksi ya situasi geopolitik geostrategis nasional juga Mbak kita dan Mas Anand, karena situasi penuh dengan ketidakpastian ya. Terjadi perang di Timur Tengah, kemudian juga ada situasi di mana ekonomi sedang turun, pemerintah harus lebih gesit ya, kabinet juga harus lebih tangkas merespon itu. Nah sayangnya ini yang belum mengemuka, dan sayangnya juga kemarin mungkin harapan saya reshuffle-nya baru reshuffle sebatas teknis ya, karena menyentuh baru bidang komunikasi. Harapannya berikutnya dalam waktu dekat harusnya masih ada reshuffle substantif yang itu bidang-bidang yang lebih penting, soal misalkan ekonomi ya, soal misalkan klaster program-program populis, makan bergizi gratis, koperasi desa kelurahan Merah Putih ya, ataupun soal-soal menteri yang memang dari kalangan profesional tapi tidak profesional, Mas Anand, Mbak Gita ya. Jadi 3 klaster itu saya kira perlu juga di reshuffle ya, karena menteri-menteri bidang ekonomi hari ini terlihat tampak kurang perform karena indikator makroekonomi kita turun semua semacam itu. Terus ya pengelolaan program makan bergizi gratis juga dari sisi kuantitas sudah bagus, tapi dari sisi kualitas bermasalah. Ya masalah ini khawatir bisa menjadi beban dan membuat ya citra presiden
menjadi negatif semacam itu. Contoh misalkan soal transparansi penganggaran MBG, ya. Kok tiba-tiba muncul motor train, ya. Kok tiba-tiba muncul kaos kaki, kaos kaki dan seterusnya. Ini dari mana asal muasalnya semacam itu. Terus terkait menu juga, belum semua SPPG memberikan menu-menu yang berkualitas sesuai dengan gizi yang diharapkan oleh warga, oleh gizi, oleh orang-orang yang memang punya latar belakang kuat untuk memastikan MBG itu berkualitas sebagaimana arahan Presiden. Yang ketiga, klaster menteri yang profesional tapi tidak profesional. Masa gagap ketika rapat dengar pendapat dengan DPR bingung dengan datanya? Nggak boleh. Masa menteri bingung gimana? Nanti masyarakat bisa percaya, kan khawatirnya nanti lembaga-lembaga pemerintah itu mengalami delegitimasi kalau menterinya nggak bisa ngomong, gagap, nggak jelas macam itu. Jadi saya kira ini 3 klaster yang perlu mendapat perhatian dari Presiden untuk juga di-reshuffle ataupun diganti. Karena ini sudah 1,5 tahun lebih pemerintahan berjalan, Presiden bergerak cepat, ya sangat taktis, kok menterinya nggak terpetik. Ini kok masih agak lemot-lemot. Ya kan kemarin Mas masih Agung, ada yang bingung pas dipanggil ini ya rapat dengar pendapat. Mas Agung kan Presiden ini mendengar nggak sih aspirasi dari masyarakat gitu, yang netizen terutama yang rame kan kemarin sempat juga rame yang diganti itu katanya Menteri Pariwisata, Kementerian Menteri Kehutanan, Menko PMK juga, katanya gitu kan. Ya, apakah pergantian ini menurut Mas Agung sendiri memang nggak substantif gitu atau bagaimana? Atau ada jilid berikutnya yang ke-6? Saya melihat memang ada ada proses bertahap ya Mas ya, secara berkelanjutan. Jadi ini bukan yang terakhir di bulan April atau nanti di bulan Mei tidak ada lagi. Ini akan berlanjut tampaknya karena belum menyentuh masalah substansi yang dihadapi oleh masyarakat kita semacam itu. Jadi kita di 3 klaster yang memang mendapat perhatian intens dari masyarakat ya. Klaster ekonomi, ya klaster program-program populis yang menanganinya semacam itu. Klaster kita di menteri-menteri profesional dan tidak profesional. Karena kan harapan publik sebenarnya menteri profesional ini lebih bekerja lebih baik ketimbang menteri-menteri dari misalkan teman kalangan partai. Ini kok kalangan partai yang lebih perform, yang kalangan profesional kok belepotan semacam itu kan, kita dirugikan seperti itu. Ini profesional gimana ya? Jadi prediksi saya mungkin masih ada reshuffle yang muncul. Ya apalagi ada beberapa posisi yang masih perlu kejelasan ya. Dalam tanda petik misalnya posisi Kepala Bapom Mas Anggaraka yang kemudian diganti oleh Kodari kan. Maka misalkan beliau mendapat posisi tambahan lagi ya untuk memastikan kerja beliau lebih maksimal misalkan. Terus yang kedua juga posisi yang saya kira juga penting untuk diperkuat soal tadi menteri-menteri ekonomi macam itu ya. Supaya ya tadi IHSG atau sahamnya Mas Anang sama Mbak Gita kalau ada di bursa bisa naik, nggak merah terus ya. Mungkin kan kita terus kemudian nilai tukar rupiah ketika Mas Anang sama Mbak Gita ke Malaysia ke Singapura nggak hancur di hadapan ringgit macam itu. Jadi kita butuh hal-hal praksis macam itu karena itu yang dihadapi oleh masyarakat. Terus soal stabilitas harga sembako, terus soal lapangan kerja, ya terus soal bagaimana ya semua kelas masyarakat kita mendapat insentif dari situasi sekarang. Kelas bawah dapat BLT, kelas menengah dapat apa gitu. Dapat perihnya aja Mas. Gitu. Misalkan token listriknya dapat subsidi lah kayak waktu itu ya, dapat diskon atau transportasi publiknya atau KPR-nya diringankan. Terus kelas atasnya dapat apa gitu misalkan. Pajaknya direlaksasi atau ada kemudahan usaha apa gitu. Jadi maksud saya hal-hal semacam itu harus dipikirkan oleh tim ekonomi supaya ini lebih bergairah gitu ya kehidupan masyarakat kita, tidak hanya menyentuh satu segmen masyarakat saja. Nah hal kayak itu kan harus dipikirkan, harus dibuat secara konsisten supaya ekonomi kita tetap atraktif di tengah kelusuan seperti sekarang seperti itu. Kita berharap besar ya dengan reshuffle ini, menteri-menteri ini bisa membenahi yang selama ini jadi masalah, misalnya kayak komunikasi nih Mas. Karena sampai ada 2 ini masyarakat yang menilai bahwa komunikasi pemerintah ke rakyat kok kayak nggak pas gitu, nggak cocok gitu. Mungkin reshuffle ini salah satu solusi yang diberikan oleh Pak Prabowo ya Mas ya.
Ya, kira-kira memang ini problem akut ya. Jadi memang harus diselesaikan karena di masa sekarang kebijakan yang bagus juga sama pentingnya dengan komunikasi yang bagus juga. Betul. Jadi itu yang harus menjadi perhatian, dan hari ini kita melihat komitmen itu Presiden kembali mereposisi posisi anggota tim kabinet khusus di bidang komunikasi supaya lebih optimal. Ya, dan saya berharap ya kehadiran Pak Kodari di Bakom bisa mengaktifasi ya jubir-jubir di kementerian yang memang menangani hal-hal teknis gitu, karena tidak semua harus di Bakom yang mengerjakan, karena mereka kan pahamnya di level makro Mas Anang ya. Sementara di level mikro itu pasti yang lebih paham kementerian teknis terkait ya, yang bisa menjelaskan, memastikan pemahaman masyarakat itu tidak ada kebingungan semacam itu. Contoh misalkan saya sering mengambil contoh ini soal kenaikan harga BBM ya. Nah itu misalkan kementerian terkait harus menjelaskan, kalau misalkan ada pembatasan kuota BBM 50 liter itu sampai kapan? Oh misalkan 2 bulan. Oke, setelah 2 bulan gimana? Terus stok kita gimana? Aman gitu. Terus kalau misalkan stok nggak aman atau terbatas, solusinya apa? Kita harus gimana? Mencari bahan bakar alternatif dan lain-lain semacam itu. Jadi kementerian teknis itu harus sampai di level itu memberitahukan kepada masyarakat supaya tidak terjadi panik buying, tidak ada antrian yang tidak perlu, tidak ada kekhawatiran dan seterusnya yang membuat suasana menjadi kacau. Jadi itu tugas utama kementerian teknis. Atau misalkan kementerian lain ya, yang memang relevan, Kementerian Perdagangan, ini harga sembako naik. Supaya nggak naik, pemerintah melakukan A, B, C, D, operasi pasar, operasi dan lain-lain semacam itu. Nah, terus solusinya apa? Kalau masih bisa naik, silakan Bapak Ibu datang ke lokasi ini, kita lagi membuat pasar murah. Pasar murah, jadi, iya betul. Ya kayak gitu-gitu. Jadi kalau semuanya di Bakom kan keblengar juga gitu. Jadi maksud saya ini harus diaktifasi semua jubir kementerian, karena hanya beberapa kementerian yang saya lihat sudah melakukan itu, tapi belum merata gitu. Jadi kalau semuanya di Bakom, kalau semuanya di Sesnek atau di KSP yang selama ini kita lihat, ya repot gitu loh. Akhirnya masyarakat kan menunggu, menanti lama dan seterusnya. Jadi timbul ya disinformasi, hoax, fitnah yang tidak bertanggung jawab, dan itu merugikan citra pemerintah juga. Nah, jadi tim jubir kementerian ini harus agile, gesit, tangkas, merespon segala sesuatu, bahkan kalau bisa jemput bola, dibalesin tuh komen-komen di sosmed kementerian, jangan didiamin aja. Pilih 1-2 komen, direspon, supaya apa? Supaya partisipasi masyarakat mendapat ruang gitu loh. Masyarakat kan senang walaupun yang dibalas bukan dia tapi temannya, tapi follower yang lain. Karena apa? Karena ini pemerintah karena merasa diperhatikan ya Mas ya. Betul, ini eranya, era digital gitu. Nggak bisa komunikasi searah, harus 2 arah, bahkan banyak arah. Supaya apa? Supaya tidak ada miskomunikasi yang menemukan seperti itu. Benar. Kadang-kadang juga suka bingung sendiri Mas Agung, ini yang ini ngomong A, yang ini ngomong B. Kalau dari satu suara kan sebenarnya jadinya bisa terpercaya begitu kan. Baik. Itu betul. Ya, saya berharap setelah reshuffle ini ya satu komando, satu koordinasi. Kalau misalkan Mensesnek sudah ngomong, berarti ya udahlah yang lain nggak usah ngomong gitu ya Mas. Gitu, memperkuat sama gitu tonnya, substansinya ya, supaya nggak ada miskomunikasi lagi seperti itu. Betul, baik. Mas Agung, wah lengkap sekali dan jelas banget. Ini kalau sesuai dengan prediksinya Mas Agung, mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita tunggu ada reshuffle lagi nih kayaknya ya. Baik. Terima kasih Mas Agung, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu Mas Agung. Selamat pagi. Mari, sehat semua pagi. Baik, pendengar dan juga pemirsa Trijaya, itu tadi dia Direktur Eksekutif Triaspol, ada Mas Agung Baskoro yang sudah memberikan tanggapannya dan juga pandangannya terhadap reshuffle Kabinet Merah Putih yang kelima